Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang berbahagia, bersyukurlah kita pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup suasana bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah, yang tidak semua orang bisa menikmati karunia Allah yang sangat besar ini. Bisa karena mereka sebelum memasuki bulan Ramadan mereka terlanjur meninggal dunia, ataukah ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan ini akan tetapi tidak merasa terpanggil untuk melaksanakan ibadah yang sangat besar manfaat dan berkahnya ini. Kaum muslimin yang berbahagia, demikian pula salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang melalui beliau risalah Islamiyah sampai kepada kita. Ma'asyiral muslimin sekalian, sering kita beranggapan bahwa beragama itu susah, beragama itu sulit, beragama itu berat. Padahal yang seharusnya tidaklah demikian adanya. Keberatan-keberatan yang kita miliki ini adalah akibat mindset, akibat pemikiran, akibat pemahaman agama yang nyampe kepada kita itu yang tidak utuh pada dasarnya. Kita melihat bahwa orang beranggapan bahwa yang beragama itu adalah ketika kita berada di masjid untuk melaksanakan sholat. Orang banyak juga yang beranggapan bahwa beragama itu adalah ketika kita berada di Masjidil Haram dan sekitarnya di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Orang juga beranggapan bahwa beragama itu adalah ketika kita akikah. Orang pula beranggapan bahwa agama itu adalah ketika kita menunaikan zakat. Orang selalu beranggapan bahwa beragama itu hanyalah pada persoalan-persoalan yang bersifat ritual, bersifat ubudiyah belaka. Padahal kita selalu ingat di dalam bacaan iftitah kita ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sesungguhnya hidupku, matiku, dan semua ibadahku itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi akar betapa sesungguhnya kehidupan beragama kita itu janganlah dibatasi pada persoalan-persoalan yang bersifat ubudiyah. Agama kita ini cocok untuk siapapun. Untuk anak-anak cocok, untuk orang setengah dewasa cocok, untuk orang dewasa juga cocok. Nah, pendek kata, agama kita ini cocok untuk siapapun. Karena itulah maka agama kita adalah sangat ringan, bisa dilaksanakan oleh siapapun, mulai dari tidur, bangun tidur, hingga tidur kembali. Itu kehidupan kita sesungguhnya adalah harus ditata dengan
tatanan Islam. Kita ingat salah satu firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian yang difirmankan Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bahwa aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Oleh sebab itu menilik dari firman Allah yang seperti ini, maka sesungguhnya setiap kehidupan seorang muslim, tarikan nafasnya, langkah kehidupannya, itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kami peringatkan, jangan sampai luput bahwa kehidupan yang kita lakukan itu jangan sampai luput dengan tanpa niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya yang kita cari, yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar kehidupan kita ini senantiasa memiliki nilai dan makna ibadah di hadapannya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan, tidaklah sah sebuah kegiatan, sebuah perilaku, sebuah amaliyah yang tidak diniatkan karena Allah, dan juga tidaklah elok sebuah kegiatan, sebuah ibadah yang bernilai ibadah itu kemudian tidak kita awali dengan membaca bismillah, membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena itu sesungguhnya sekali lagi, betapa ringannya kita beragama itu. Orang menyisihkan, kata Rasulullah pula, iman itu bercabang-cabang dan salah satu cabang dari iman itu adalah menyingkirkan duri di jalan. Demikian pula dinyatakan oleh Rasulullah, tidaklah orang itu beriman ketika dia tidur kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Demikian pula dikatakan bahwa sesempurna-sempurna iman itu adalah ketika seseorang itu memiliki kepedulian terhadap tetangganya, bisa memuliakan tetangganya, bisa memuliakan tamunya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, sekali lagi betapa beragama ini adalah hal yang sangat mudah untuk menumpuk-numpuk pahala, untuk menumpuk-numpuk kebaikan. Itu adalah dengan hal-hal yang kita lakukan itu dengan senantiasa meniatkan semuanya itu karena Allah, dan juga mengawalinya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, membaca basmalah. Oleh sebab itu di Ramadan tahun ini, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan pemahaman kita terhadap persoalan keberagamaan kita ini, bahwa beragama bukanlah sekedar pada persoalan-persoalan yang bersifat ubudiyah, akan tetapi yang bersifat muamalah akan sangat banyak untuk kita lakukan. Kita ingin bahwa agama yang kita yakini benar ini bisa mengatur kita, bisa ada di kantor-kantor yang kita aktif di dalamnya, bisa ada di pasar-pasar yang kita menjadi pedagang di dalamnya, bisa menjadi apapun di tempat-tempat yang kita aktif di dalamnya. Agama harus kita ekspresikan di dalam kehidupan kita yang nyata, bahwa pada bulan ini marilah kita awali, marilah kita niatkan untuk bisa menjadi titik poin awal mula kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, untuk memberikan keteguhan kepada kita, agar kita bisa istiqomah berada di jalannya, dan kelak kita bisa mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khotimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.